Yo, ini Saha. Di video kali ini, gua mau berbagi pengalaman pribadi terjun di dunia NFT sebagai artis kecil. Oke, gua bakal mulai dari ngejelasin si NFT ini secara sederhana. Habis itu, gua mau nyeritain perjalanan gua di dunia NFT dari awal sampai salah satu karyanya ada yang sold out. Mungkin juga gua bakal ngasih beberapa tips yang bisa ngebantu kalian yang mau terjun di dunia NFT. Tanpa basa-basi, mari kita mulai aja ya. Pokoknya mah secara sederhana, NFT itu kayak kita ngejual hak milik dari sebuah karya. Tentunya karya kita ya, dan hak ciptanya juga udah tertulis semenjak kita minting si karya ini. Kalau tertulis secara fisik mah kayak sertifikat lah. Nah, di NFT ini disebutnya itu smart contract atau token apalah, gue lupa lagi. Untuk lebih detailnya mah coba aja cari di YouTube, karena udah banyak banget sih yang bahas soal NFT. Terus, habis itu kita harus tahu beberapa istilah yang ada di dunia NFT. Misalnya, kayak kita sebagai si artis yang membuat karya itu disebutnya kreator, sang pembeli karya disebutnya kolektor, kita nge-post atau nge-upload karyanya ke market itu disebutnya minting, kalau ngejual karyanya disebut listing, ngepromosin karya kita disebut selling, website tempat kita jual karya disebutnya marketplace. Uang yang dipakai buat jual beli NFT itu mata uang kripto atau cryptocurrency. Menghapus karya yang udah diminting itu disebutnya di-burn. Pencuri karya itu disebutnya copy minter. Karya yang pertama kali terjual istilahnya pecah telur. Sedangkan kalau karya yang dijual lagi sama kolektor itu disebutnya secondary marketplace atau secondary market kalau gak salah ya. Nah, kolektor yang ngejual lagi karya kita itu disebutnya kolektor flipper. Oke, kita mulai aja lah ya ceritanya. Jadi, pertama kali gua denger NFT itu sebenarnya udah lumayan lama, sekitar pertengahan tahun 2021 kemarin. Karena beberapa artis panutan gua itu pernah ngepost kayak clean NFT gitu, yang katanya lebih ramah lingkungan. Tapi pada saat itu gue masih belum tahu itu apaan. Hingga pada awal bulan Desember 2021 di YouTube, grup Facebook, Instagram tiba-tiba pada rame nih orang-orang ngebahas NFT. Yang katanya, maaf nih, rame itu gara-gara ada orang yang bilang gambar jelek aja bisa dijual sampai ratusan juta. Waduh. Pada saat itu gue langsung punya pikiran negatif soal NFT. Tapi meski begitu ya, tiba-tiba gue mikir kayak gini. Kalau misalnya gambar kayak gitu aja ya, ada yang mau, apalagi gambar yang sedikit lebih bagus. Hingga akhirnya gue memutuskan untuk bereksperimen lebih lanjut soal NFT. Nah, gue nyoba nih nyari-nyari informasi sebanyak-banyaknya tentang NFT di internet, terutama YouTube. Mulai dari prinsip cara kerjanya hingga ke cara jualannya. Waktu itu, gue ngikutin tutorialnya Mas Rio Purba. Karena kan kalau minting itu harusnya bayar kayak biaya operasional atau sebutnya gas fee. Jadi gue nyoba buat minting yang gratisan dulu. Karena simpelnya gue gak mau ngabisin banyak duit cuman buat eksperimen aja. Di marketplace OpenSea kita bisa sih minting tanpa bayar gas fee. Caranya kita tinggal pilih aja gitu jaringan Polygon. Nah dari situlah kesalahan terbesar gue dibuat. Gue udah nyoba minting dan listing dengan harga yang menurut gue cocok. Tapi sayang sekali nih, setelah beberapa minggu ternyata gak laku-laku. Gue bingung, kok bisa kayak gitu. Terus gue mulai bertanya-tanya nih ke sana sini. Hingga akhirnya gue nyoba buat nanya ke Mbah Hola Kalona di Instagram. Ia adalah salah satu artis NFT Indonesia yang sukses di marketplace OpenSea. Hingga akhirnya dia nyaranin gue buat gabung komunitas NFT Indonesia. Terus gue join channel Discordnya ID NFT. Nah, dari sinilah gue mulai belajar banyak hal. Pertama, gue nyari teman baru dulu, biasalah, semuanya kan dimulai dari nol ya. Kayak dulu pas pertama kali gue mulai jadi artis. Setelah kenal beberapa orang pun, gue mulai ngejalin komunikasi. Waktu itu gue baru kenal sama Mas Dio, Eva Moon, Bakogos, dan beberapa artis lainnya. Tapi gue masih belum tahu banyak hal sih. Ditambah waktu ngobrol-ngobrol bareng komunitas,
Gue kepikiran gitu buat nge-minting semua artwork gue dari tahun 2019 sampai tahun ini. Biasalah terinspirasi sama Mas Gojali, ya udah siapa lagi gitu. Terus juga gue mikirnya siapa tahu aja gitu ada yang beli. Setelah beberapa hari minting karya-karya gue, ternyata bener aja gitu, ada yang beli. Gue awalnya kaget sama bingung, kok bisa ya ada orang membeli karya lama gue gitu ketimbang yang sekarang. Sejauh ini ada 16 karya gue yang laku di OpenSea. Nah, profitnya, oke, singkat ceritanya si profitnya tuh mau gue ambil. Nah, salahnya itu gue gak belajar dulu gimana cara ngambilnya. Gue pakai Innodax. Di Innodax itu kan ETH Polygon sama Matic. Adanya cuma USDC. Habis itu dikirim ke wallet Innodax. Setelah beberapa jam gak masuk-masuk, gue bingung dan nyoba buat nyari tahu alasannya. Ternyata USDC di Polygon ini sama di Innodax jaringannya beda. Pantas saja gak masuk-masuk. Ya gue stres lah waktu itu. Terus gue mulai nih nge-tweet, minta saran sama para kenalan-kenalan gue di Twitter. Sampai salah satunya langsung ngasih saran lewat DM, namanya Mas Sans Eka. Dia nyaranin gue buat main di blockchain Tejos. Kenapa? Karena di Tejos itu komunitasnya kan besar dan juga biaya gas fee-nya murah. Dengan modal 1 Tejos yang sekarang waktu video ini dibikin harganya 50 ribuan lah. Gua langsung nyoba buat beli nih 1,5 Tejos di Innodax dan masuk ke wallet gua itu sekitar 1 Tejos. Ya karena biaya kirim di Innodax itu lumayan, sekitar 0,5 Tejos. Tapi gak apa-apa lah. Setelah wallet gua keisi, baru deh gua minting karya pertama gua di Hitch@None dengan harga 1 Tejos buat 20 edisi. Yang maksudnya edisi di sini tuh kayak jumlah kopinya lah. Tapi apakah setelah gua minting langsung ada yang beli? Ternyata ya tidak semudah itu. Kita harus nawar-nawarin karya kita ke orang-orang atau disebutnya sealing. Nah, di Twitter ini ada kan fitur namanya Space yang mirip-mirip sama Zoom tapi audio only. Nah, disitulah tempat yang bagus buat sealing selain cuma di tweet aja atau di post di sosial media. Tapi tetap gak akan mudah. Bahkan di beberapa space aja meski karya NFT gua dipin, masih tetap belum ada yang beli. Tapi gua santuy lah. Nah, di suatu hari di Instagram ID NFT dia ngadain kayak space buat selling karya. Gua daftarin karya gua yang barongsai ini. Ya gua gak tahu apakah ini bakal kepilih atau enggak gitu sehingga space-nya dimulai nanti. Gua ngerasa deg-degan pas ikutan joinnya, ternyata karya gue kepilih nih, lumayan. Mau gak mau gue harus ngejelasin tentang karya gue di space itu. Nah disitulah karya NFT gue mulai pecah telur. Lumayan lah kejual 4 edisi dan gue dapat 4 Tejos. Gue mulai lanjutin eksperimen ini dengan nyoba buat ngecairin si Tejos ke rupiah dan untungnya berhasil. Setelah itu gue mulai bikin karya lagi buat dijadiin NFT sambil dengerin space komunitas NFT di Twitter. Dari space itu gue dapat banyak banget ilmu-ilmu dan juga pengalaman dari para kreator NFT yang labelnya udah jauh lebih tinggi lah atau disebut para Hokage. Setelah karya gue yang baru nih selesai, gue minting di Hitch@None atau gampangnya nyebutnya Hand barengan sama Dewi Padi yang sebelumnya udah gue minting di OpenSea tapi gue burn, gue pindahin ke Hitch@None ini gitu di Hand. Kali ini harganya tetap 1 Tejos tapi ada 10 edisi buat yang kebaya, sedangkan yang Dewi Padi itu ada 5 edisi. Secara mengejutkan, ternyata responnya tuh di luar ekspektasi gue loh. Kurang dari 2 jam ternyata langsung sold out dan gila aja gitu. Gue sendiri gak nyangka bisa seramai ini. Terus teman gue si Mas Sans Eka ngasih tahu gue lagi. Dia bilang coba manfaatin momennya gitu buat selling karya NFT gue yang satunya lagi yaitu yang Dewi Padi. Bener aja kata dia, langsung ikutan sold out. Dan sekarang ya gue pribadi mending memutuskan aja gitu jadi artis NFT full time. Karena ya lumayan, menurut gue ini adalah salah satu contoh nyata gitu dari hobi yang menghasilkan. Kalau udah gini terus makan, gue mah gak akan berhenti gitu di NFT. Kalau misalnya gue berhenti, rasanya nanggung aja. Jadi ya sekian sih cerita pengalaman gue gitu di dunia NFT. Oke, pokoknya dari cerita pengalaman gue itu kita harus belajar sesuatu. Bahkan gue aja sebelum masuk dunia NFT ini awalnya cuman
buat eksperimen aja. Jadi buat kalian nih, para artis atau para calon artis yang mau masuk dunia NFT, pokoknya mah kalian harus tahu dulu gitu kalau NFT ini cuman salah satu dari sekian banyaknya ya cara seorang artis untuk dapetin penghasilan atau uang. Ingat sekali lagi, NFT ini bukan satu-satunya cara loh biar kita dapat duit. Cara yang paling gampang menurut gua masih dipegang sama komisi. Sedangkan NFT ini kan masih baru dan belum ada resep yang manjur gitu biar karya kita bisa cepat laku. Gua aja mulai NFT dari bulan Desember baru bisa cuan sekitar 2 bulan ke depannya. Dan NFT sama komisi itu sebenarnya nggak jauh beda dalam hal cara kita nyari klien atau pembeli lah ya. Kita kan harus rajin-rajin promosi dan nggak cuman di posting aja gitu. Terus gimana nih? Apakah gue punya tips nih buat para calon artis NFT yang masih baru? Ya tentunya gue punya, dan ini memang berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi jangan jadiin patokan juga, jadiin referensi aja lah. Jadi NFT itu kan ada beberapa kategorinya ya. Ada NFT art kayak kita, terus project, musik, fotografi, game, meme, dan mungkin masih banyak lagi gitu. Dan setiap kategori ini bisa kita temuin di setiap marketplace yang berbeda. Karena gue kan artis atau ilustrator gitu, jadi kategorinya seni atau art. Untuk masalah marketplace-nya bisa di mana aja, tapi gue saranin jangan di Polygon, karena marketnya emang gak segede Ethereum atau yang lainnya. Tapi masalahnya biaya gas fee di blockchain ETH atau yang lain itu kadang ada yang mahal, ada yang murah. Jadi ya buat artis kecil kayak gue gak begitu efektif sih buat main di Ethereum. Dan saran dari gue ya pilihnya yang murah-murah aja lah, misalnya kayak Tejos yang sekarang gue pakai, dan kemungkinan kedepannya sih gue bakal pindah ke Ethereum. Plus minusnya Tejos ini dari salah satu space yang gue ikutin, ada yang pernah bilang plusnya itu punya komunitas yang besar, sedangkan minusnya itu karena komunitasnya besar ya, jadi kadang si respon dari servernya itu suka lama, apalagi kalau udah malam hari gitu. Nah buat gue sih sebenarnya nggak terlalu masalah. Oke, bayangin aja nih, sekarang kita udah minting sama listing karya kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan biar si karyanya itu laku? Ya dari gua sih, apalagi kalau bukan sealing ya, salah satu cara terbaiknya adalah dengan sealing di space Twitter. Sedangkan kalau Facebook, Instagram kayak ngepost biasa gitu, rasanya kurang aja. Karena kan pada dasarnya Twitter tuh emang ngedukung NFT. Terus apakah ada faktor lain gitu yang bisa mempercepat penjualan karya kita? Oke, dari analisa gua sih ada beberapa faktor. Misalnya kayak kualitas, keunikan, dan juga si artisnya itu sendiri. Sedangkan masalah bagus jeleknya masih menurut gua kayaknya nggak akan ada yang terlalu peduli lah. Soalnya dari mata kolektor, dia bakal beli karya yang menurutnya bagus. Sedangkan kalau kolektornya emang seorang flipper sih kayaknya beda cerita. Jadi kalau karya kita nggak laku itu bukan berarti si karyanya jelek. Cuman belum nemu kolektor yang tepat aja. Nah makanya rajin-rajin sealing guys, biar nanti kita bisa nemu kolektor yang tepat. Nah selain itu, ketika ada waktu luang, gua saranin sih buat terus-terusan belajar sama latihan. Biar kualitas karya yang kita bikin itu bisa tambah bagus, dan otomatis value-nya juga bakal ikutan naik. Nah, berbicara soal value nih, berarti ada hubungannya kan sama harga si NFT ini? Nah, jangan jadiin kata-kata influencer abal-abal itu jadi patokan, misalnya kayak bikin karya asal-asalan tapi pasang harga selangit. Ya emang sebenarnya sah-sah aja gitu, tapi pertanyaannya ada yang mau beli atau enggak? Nah, jadi ya pasang harga sewajar-wajarnya aja lah. Kalau masalah harga kan emang gimana masing-masing. Kalau gua sendiri patokannya itu seberapa lama waktu yang gua butuhkan untuk menyelesaikan suatu karya. Misalnya buat gambar potret simple, gua butuh waktu sekitar 2 jam. Buat bayarannya gua paling 1 jamnya itu sekitar 50.000. Buat gua sih hitung-hitungannya udah cukup lah dari biaya makan, listrik, internet, dan juga yang lain. Nah misalnya nih, karya gua yang kebaya ini kan kelihatannya cukup detail ya. Jadi waktu yang gua butuhkan untuk menyelesaikan ini gambar itu sekitar 7 jam.
Nah, karena kalau gua hitungannya 7 jam berarti dikali 50 sama dengan 350.000 untuk satu karya. Rasanya nanggung, jadi gua masukin aja ke kategori yang 10 jam. 10 dikali 50 kan sama dengan 500.000 ya. Nah, gua tinggal pikirin nih gimana caranya gua bisa dapetin segitu dari satu karya NFT. Dari pengalaman gua sih ada dua pilihan. Yang pertama, kita jual karyanya jebret dengan harga segitu, yang artinya eksklusif banget nih, cuma ada satu seri aja. Nah, yang kedua, kita jual dengan harga yang lebih murah, tapi yang belinya banyak. Bebas sih mau pilih yang mana. Pilihan pertama itu plusnya karya kita jadi benar-benar eksklusif, atau mungkin kayak langka lah. Market yang cocok buat karya eksklusif ini yaitu OpenSea, tapi jangan di Polygon. Masuknya yang ETH ya. Terus Foundation, Super Rare atau Rarible. Kayaknya masih banyak yang lain juga sih. Itu kan buat jaringan Ethereum. Nah, minusnya kalau karya atau nama kita gak terlalu dikenal banyak orang, agak susah sih buat pecah telurnya. Nah, makanya gue personal pilih yang nomor 2. Jual murah tapi yang belinya lumayan banyak. Plusnya pilihan nomor 2 ini, karya kita bakal lebih mudah buat kebeli, tapi resikonya jadi kurang eksklusif. Jadi ya pinter-pinter aja lah buat ngatur harga sama mereknya kopi dari si karya ini. Gua sendiri ngambil harga 1 tejos, tapi ada 10 kopi, yang artinya gua bisa dapat sekitar 10 tejos yang pada saat itu harganya melebihi 500.000. Jadi lebih nyaman bonus lah. Entah kenapa gitu, harganya menurut gua jadi lebih cocok aja. Tapi gimana nih kalau karya kita dijual lagi sama si kolektor? Nah, tenang aja. Kolektor tipe ini disebutnya kan kolektor flipper. Dia itu beli sebuah karya pas harganya murah, terus dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Nah, harganya masih gimana sih kolektornya? Dan kita sebagai kreator itu bakal dapat sepersekian persen dari hasil penjualan si flippers ini. Disebutnya loyalty. Nah, jadi NFT ini seorang kreator itu emang benar-benar didukung penuh. Dan besaran loyalty ini kita sendiri sih yang ngatur pas pertama kali minting. Gua sendiri gak terlalu rakus, jadi ya 10% aja cukup lah. Dan kegiatan ini disebutnya kalau gak salah secondary marketplace. Pokoknya mah mirip-mirip simbiosis mutualisme. Oke, jadi kita udah bahas banyak hal nih. Kira-kira gua punya cerita unik gak sih di dunia NFT? Oke, gua punya beberapa nih. Salah satunya itu gua pernah ikut space bareng grup band Mocha sampai kolektor pertama karya NFT gue yang kebaya ini Mas Indra Aziz. Meski emang beberapa bulan benar-benar berkesan banget lah buat gue. Jadi ya buat kalian nih yang mau ikutan dunia NFT, gue saranin sih jangan setengah-setengah ya. Terus juga NFT ini kan emang base dari komunitas gitu. Dari komunitas oleh komunitas untuk komunitas. Jadi benar-benar harus serius lah biar bisa maju. Daripada stres sendiri kan gak enak. Oh iya, karena NFT kan masih gelombang awal gitu. Jadi ya kesempatannya emang masih cukup besar. Dan juga NFT ini harus kita pikirin buat jangka panjang. Nah, dari tadi kan kita udah bahas soal hal-hal positifnya ya. Gimana nih kalau kita bahas kebalikannya? Sejauh ini kan NFT emang masih baru. Jadi namanya oknum yang buta akan uang pasti bakal ada. Makanya nih, waktu itu kita pernah sering tuh orang sampai nge-NFT-in muka sama KTP lah. Mungkin gara-gara Mas Gojali mulai viral, makanya banyak orang ikut-ikutan. Kata Om Deddy Kobuzer aja, itu orang-orang tolol sih. Dan buat gue sendiri, mereka cuma nyampah di dunia NFT. Tapi bukan sampai situ aja. Bahkan ada juga nih karya-karya artis lain yang dijual tanpa izin. Nah, mereka itu yang ngejual karya ini atau para oknum itu disebutnya copy minter. Dan sejauh ini gue udah nemu banyak kasus yang si copy minter ini nih. Terutama di marketplace OpenSea yang jaringannya Polygon. Ya namanya juga kan pencuri, cuma mau untungnya aja. Makanya mereka milih market yang gratisan. Ini juga yang jadi alasan kenapa jaringan Polygon itu marketnya gak serame Ethereum. Bahkan karya gue juga ada yang dicuri sama si copy minter ini. Oke, dari sini kita bisa simpulkan kalau yang namanya hal-hal negatif pasti adalah dimanapun itu berada. Pertanyaannya, apakah ada cara buat mengatasi hal ini? Menurut gua sih alasan dari Gasvi ini emang buat menekan hal-hal copy minter ini terjadi.
Makanya para copy minter ini lebih suka milih market yang bebas gas fee, yaitu Polygon. Terus gimana nih kalau karya kita dicuri? Ingat, NFT kan pada dasarnya emang dari komunitas, jadi kita tinggal minta bantuan aja gitu ke komunitas buat ikut nge-report si copy minter ini. Dan alhasil, karya yang kita report itu pasti ya bakal direspon lagi sama pihak terkait buat ditindaklanjuti. Ya, kayaknya segini aja dulu lah pembahasan kita soal NFT. Dan emang cukup panjang ya. Kalau gua bahas lagi dunia NFT ini emang gak ada habisnya. Belum lagi ditambah ada hubungannya sama metaverse. Ya, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah NFT ini bisa jadi salah satu peluang yang bagus atau mungkin kalian punya pendapat sendiri soal NFT? Tulislah di kolom komentar karena kita nanti diskusi di sana. Oke, segitu aja dulu dari gua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Bye bye.